Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, apakah perkawinan Kristen boleh bercerai? Pada umumnya, orang-orang Kristen, khususnya kalangan Protestan, mengatakan bahwa perkawinan Kristen tidak boleh bercerai. Tetapi, ada juga kalangan Kristen yang mengatakan sebaliknya. Lantas, mana yang benar? Bahkan, Yesus pun menegaskan bahwa menceraikan dengan alasan zinah adalah perceraian yang dibenarkan, seperti dapat kita lihat dalam Matius 19 ayat 9. Lalu, mengapa ada kalangan Kristen yang melarang perceraian? Untuk mendapatkan jawaban dan pemahaman tentang permasalahan ini, marilah kita kembali pada kitab suci. Markus 10 ayat 1-9 berbunyi demikian. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia, dan seperti biasa, ia mengajar mereka lagi. Lalu, datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal, pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Ulangan 24 ayat 1-5 berbunyi demikian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju, berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya, dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi, dari Markus 10 ayat 1-9 dapat disimpulkan bahwa para laki-laki bersikeras membenarkan otoritas untuk menceraikan istri, dan para perempuan hanya bisa terima nasib. Namun, Yesus menegaskan bahwa itu bukanlah ketetapan ilahi bagi manusia sejak semula. Dan dalam Ulangan 24 ayat 1-5 dapat dilihat bahwa hal tidak senonoh pada perempuan itu tidak jelas. Apakah karena rambutnya keriting misalnya, atau giginya kuning misalnya, atau hal lain? Yang jelas, tidak disebutkan secara spesifik. Dengan demikian, tidak ada perlindungan dalam perkawinan terhadap perempuan. Dalam Matius 19 ayat 2-8 berbunyi demikian. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Lalu,
datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Laki-laki boleh atau bisa menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jadi, laki-laki atau suami memiliki hak mutlak. Sehingga tidak ada alasan bagi perempuan atau istri untuk tetap dilindungi oleh suaminya. Yesus menetapkan hukum perkawinan bukan berdasarkan hukum Musa, melainkan dari hakikat hubungan laki-laki dan perempuan ketika dijadikan, yaitu supaya menjadi satu daging. Dalam Kejadian 1 ayat 27 berbunyi demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia, dalam bahasa Ibrani aslinya adalah Adam, yang merupakan bentuk tunggal atau singular. Tetapi, manusia yang satu itu mempunyai ekspresi dua kodrat, yaitu ekspresi laki-laki dan ekspresi perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu merupakan ekspresi manusia yang satu, itulah sebabnya ada daya tarik saling mencintai antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya supaya mereka satu. Dalam Kejadian 2 ayat 24 berbunyi demikian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus merujuk pada tujuan Allah menjadikan manusia dalam dua manifestasi, laki-laki dan perempuan, supaya mereka menjadi satu di dalam perkawinan itu. Maka, seharusnya laki-laki dan perempuan tidak bercerai. Itulah landasan mengapa laki-laki dan perempuan tidak bisa atau tidak boleh bercerai, berdasarkan kodrat manusia dijadikan. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian untuk alasan apa saja, itu sudah menyalahi tujuan awal dijadikannya manusia. Dalam Matius 19 ayat 7-8 berbunyi demikian. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Adanya perceraian itu dikarenakan adanya dosa. Tetapi pada awalnya tidaklah demikian. Sejak semula manusia dijadikan untuk menjadi satu daging antara laki-laki dan perempuan. Dengan landasan itulah maka Yesus mengatakan seperti yang tercatat. Dalam Matius 19 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dengan demikian, perceraian seharusnya tidak terjadi jika kita merujuk kembali pada asal mula dijadikannya laki-laki dan perempuan. Secara prinsip, dengan landasan itu, perkawinan Kristen memang tidak bisa bercerai. Tetapi karena adanya dosa, maka ada pengecualian. Dalam Matius 5 ayat 32 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina.
Dalam Matius 19 ayat 9 berbunyi demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina." Dalam Lukas 16 ayat 18 berbunyi demikian, "Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina." Prinsip awal memang tidak boleh bercerai. Tetapi, karena menyadari adanya kejatuhan pada manusia dan kemungkinan untuk berbuat dosa, jika salah satu, yaitu suami atau istri, melakukan perzinahan, maka kesatuan perkawinan itu dipisahkan oleh dosa salah satu dari pasangan itu. Oleh karena itu, diizinkan untuk kasus-kasus seperti itu, terkecuali jika pasangannya bersedia untuk memaafkan. Jika pasangannya tidak bersedia untuk memaafkan, maka tidak salah jika salah satu, suami atau istri, yang dikhianati oleh pasangannya itu menuntut untuk bercerai. Karena haknya sebagai suami istri telah dilanggar. Apa yang termasuk hak sebagai suami istri? Dalam Keluaran 21 ayat 10 berbunyi demikian, "Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia." Hak dari suami istri adalah makanan, pakaian, dan hubungan seksual. Di dalam perkawinan, seks adalah bagian yang penting dan tidak boleh dilanggar. Dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5 berbunyi demikian, "Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Suami adalah milik istri, dan istri adalah milik suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, sehingga tidak boleh menyerahkannya pada orang lain, begitu juga suami. Jadi, masing-masing tidak boleh menggunakan tubuhnya seenaknya demi kemauannya sendiri, karena tubuhnya itu adalah milik pasangannya. Dan jika sampai itu dilakukan, itu melanggar komitmen untuk menjadi satu daging. Dan itu dikatakan sebagai mengotori tempat tidur. Dalam Ibrani 13 ayat 4 berbunyi demikian, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang sundal dan pezina." Yang dimaksud dengan persundalan yaitu membayar orang untuk diajak tidur bersama. Berzinah yaitu melakukan hubungan seksual dengan orang yang sudah mempunyai suami atau istri. Itulah dua bentuk perilaku yang mengotori tempat tidur, yang keduanya itu adalah perzinahan dan perselingkuhan. Dan dengan adanya perselingkuhan itu, maka hak dari pasangannya dilanggar. Karena hak pasangannya dilanggar, maka dikatakan, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 32 yang berbunyi demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina." Karena adanya perzinahan, yaitu pelanggaran terhadap hak suami istri, jika salah satunya tidak terima, maka tidak salah jika menuntut perceraian. Yang salah adalah yang melanggar. Tetapi tidak bisa mengajukan perceraian di gereja, karena gereja tidak dapat melanggar perintah Tuhan, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, Matius 19 ayat 6. Pasangan ini dapat mengajukan proses cerai ke lembaga lain yang memfasilitasi itu. Gereja hanya bisa memberikan pelayanan mediasi atau konseling untuk menjaga keutuhan perkawinan,
bukan menceraikan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.